mengerahkan para bupati untuk berperan aktif dalam membangun seni di Nusa Tenggara Timur. Karena tidak ada pilihan lain. Kalau NTT memprioritaskan kawasan NTT ini sebagai satu destinasi pariwisata dunia, maka mau tidak mau musik itu adalah subsektornya. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Artis, penyanyi, pencipta lagu, dan pemusik Republik Indonesia, Papri Nusa Tenggara Timur, menyelenggarakan Rakerda Perdana bersama seluruh DPC Papri se-Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat 12 November 2021 bertempat di kawasan wisata Pantai Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat, Sekjen DPP Papri, Joni Maukar, Ketua Bidang Program Papri, Ayu Soraya, Ketua DPD Nusa Tenggara Timur, Aki Kala, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, sekaligus Ketua DPC Papri TTS, Armi Konai, Dirut Bank NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur, Onwer Nihiwatu Resort Sumba Barat Daya, Mr. James. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan dukungan terhadap Papri Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui lebih lengkap, simak liputan kami yang berikut ini. Selamat datang di NTT di Pulau Semau, pulau yang indah. Saya minta Ketua DPD Papri untuk pindahin dengan tim, dalam tempo 2 hari. Rupanya mereka juga mampu untuk kasih pindah acaranya di sini. Tapi tepuk tangan juga buat Ketua DPD Papri Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Aki Kala, dan tim kerja yang luar biasa. Tentunya Ketua DPD Papri dan seluruh pengurus, para Ketua DPC Provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten kota yang hadir secara virtual, semua anak-anak dan para seniman yang saya cintai. Tadi Bang Hendro ngomong dengan musik dapat mempersatukan orang. Memang seni itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan manusia. Jadi kalau siapa yang tidak punya nilai seni dalam hidupnya, maka pasti kehidupan berbudaya, bermasyarakatnya juga tidak akan maju. Karena seniman atau seni menunjukkan kualitas peradaban. Karena itu Papri sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan di dalam desain pembangunan NTT bangkit dan menuju sejahtera. Kebangkitan cara berpikir untuk bagaimana membawa Nusa Tenggara Timur dapat melahirkan seniman-seniman yang hebat. Tentunya memang perlu ada lembaga seperti ini, dan kerjasama antar lembaga ini akan terus menerus melahirkan seniman-seniman yang luar biasa. Itu saya menaruh respect kepada Ketua Papri dan seluruh jajaran yang dalam waktu singkat mampu melakukan rapat kerja dan dilakukan dengan baik. Sebagai gubernur tentunya saya akan mengerahkan para bupati untuk berperan aktif dalam membangun seni di Nusa Tenggara Timur. Karena tidak ada pilihan lain. Manusia itu utuh, sempurna kalau filsafatnya dia ngerti, lalu seninya mengerti. Nah, itu dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau hanya mengerti filsafat, tidak mengerti seni, tidak lengkap.
Jadi mulai dari epistemologi sampai aksiologi, nilai keindahan, nilai kegunaan pada aksiologi itu yang sedang kita bangun. Seluruh ruang-ruang publik di setiap kota kabupaten atau kota Kupang itu harus mampu terisi oleh musik. Karena itu Papri jangan hanya rapat rakerda. Di kota Kupang tidak pernah kita lihat para pemusik, baik penyanyi, penari, ataupun model untuk fashion dan segala macam. Kita harus lihat pada ruang-ruang publik dimanapun. Di kota-kota kabupaten harus jelas. Kalau tidak ada restoran, di jalanan, tidak ada jalan, di taman, bikin sendiri. Nanti harus dapat dilakukan. Setelah nanti COVID ini berlalu, saya harapkan di seluruh ruang-ruang publik di kota Kupang, di kota-kota kabupaten dapat terisi, supaya mereka, anak-anak kita terlatih secara baik, sehingga mereka akan perform nanti akan luar biasa. Saya yakin sekali bahwa Nusa Tenggara Timur begitu banyak budaya, dan kekayaan budaya itu belum mampu kita angkat sebagai kekuatan dalam rangka propaganda pembangunan Nusa Tenggara Timur. Jadi kita harus mampu untuk melakukan propaganda budaya kita, dilakukan dengan serius, dan harus cipta lagu dalam bahasa-bahasa daerah. Kita harus mampu menciptakan lagu daerah sebanyak-banyaknya, dan itu sebuah keindahan musik yang luar biasa yang lahir dari Nusa Tenggara Timur. Kita ingin persembahkan buat dunia. Karena itu tadi apa disampaikan oleh Ketua DPD tadi, bermimpi kita harus mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya-karya besar dunia. Tidak ada yang tidak bisa untuk kalau kita mau. Orang yang tidak bisa tadinya tidak mau. Tapi selama kita bisa, mampu kita lakukan hal-hal yang hebat. Sebagai Sekjen DPP Papri, Bapak bisa memberi komentar terkait dengan rakerda Papri itu yang pertama saat ini seperti apa? Ya, saya pikir DPD Papri di NTT ini sudah 25 tahun, ya sekitar 20 tahunan. Ya. Itu ada periode-periode beberapa ketua. Memang selama ini sepertinya tidak terlalu menonjol kegiatan-kegiatan dan prestasinya. Tetapi dalam 2 tahun, menjelang 2 tahun DPD yang saat ini, ya, masuk di tahun kedua ini, itu seperti membuat satu lompatan. Jadi suatu lompatan yang luar biasa sehingga melampaui apa yang sudah dicapai oleh DPD-DPD lainnya. Ya, misalnya Rakernas tahun 2016 di Ambon itu mengharuskan setiap DPD itu membentuk DPC minimal 50% kabupaten kota di wilayahnya. Nah, sekarang dalam 1 tahun ini DPD NTT sudah 100%. Jadi ada 22 DPD kabupaten, DPC kabupaten kota itu dibentuk, dan pada hari ini semua mengikuti rakerda kecuali ada 5 DPC yang mengikuti melalui Zoom. Nah, ini satu lompatan, sehingga saya dapat lompatan karena melewati DPD-DPD. Ini satu prestasi yang luar biasa. Nah, kalau prestasi luar biasa seperti ini pada umumnya tidak mungkin kita laksanakan sendiri kalau Pemdanya tidak punya kepedulian. Nah, tentu ini sangat banyak dipengaruhi oleh adanya dukungan all out dari Gubernur NTT Bapak Victor, ya. Nah, bantuan-bantuan dukungan sepertinya sangat diharapkan. Kenapa? Karena misalnya kalau NTT memprioritaskan kawasan NTT ini sebagai satu destinasi pariwisata dunia, maka mau tidak mau musik itu adalah subsektornya. Jadi musik itu di mana-mana menjadi salah satu pendukung utama dari ekosistem turisme di satu wilayah. Ya, ada destinasi wisata itu ada juga musik. Dan juga musik itu bukan hiburan semata, tapi hiburan dan seni budaya saja, tetapi merupakan satu subsektor dari ekonomi kreatif.
yang sangat potensial, yang kalau dikelola dengan baik dia akan memberikan penghasilan yang besar bagi daerah. Ya. Kita banyak melihat bagaimana para musisi itu dapat mengembangkan industri musik sedemikian rupa sehingga negara atau daerah menerima balik pendapatan melalui pajak dan lain-lain. Kita bisa lihat misalnya kalau di level dunia itu Korea, jadi pemerintah membantu Korea itu menjadi satu basis musik dunia yang tadinya tidak terpikirkan. Nah, begitu mereka berhasil, maka pemerintah menerima tiket baliknya, ya. Jadi mereka menghasilkan devisa yang diterima kembali oleh pemerintah Korea. Jadi itu membantu pengembangan ekosistem musik itu sebenarnya adalah investasi. Kalau dikembangkan, dia akan mengembalikan ke sumber dana bagi Pemda juga. Apa yang diharapkan dari rakyat yang sedang berjalan sama ini? Ya kalau itu dikaitkan dengan musik, pertama tentu masyarakat ya, tentu akan menjadikan satu organisasi musik itu adalah wadah yang akan memelihara kelestarian dari musik tradisional sebagai warisan budaya. Itu harus dijaga, harus dikembangkan. Nah, kalau nanti alat-alat musik tradisional yang begitu bagus, begitu karya musik-musik tradisional itu yang begitu kaya warna dan kaya nilai, itu tidak lagi bisa dimainkan oleh generasi-generasi penerus, maka musik itu akan kurang. Jadi kalau misalnya alat musik tradisional semacam sasando sekarang kan sudah populer lagi, sudah dibangkitkan lagi, sehingga sudah ada penerus-penerusnya. Tapi mungkin ada banyak musik alat-alat tradisional yang sudah tidak digunakan lagi sehingga dia akan terhapus. Jadi tugas organisasi seperti PAPRI itu ikut melestarikan musik-musik tradisional, pembangkitan minat masyarakat, pengembangan keterampilan-keterampilan. Nah, jadi PAPRI memang mempunyai satu bidang, satu biro di kepengurusan, di strukturnya itu yaitu pengembangan musik tradisional dan musik daerah. Kemudian yang kedua bahwa musik itu adalah satu bagian dari ekonomi kreatif, sehingga masyarakat itu harus ikut organisasi harus bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut membangun ekosistem musik, ya, bisa dalam industri-industri musik yang tidak padat modal. Kalau dulu kan industri musik untuk bikin studio, bikin rekaman dan untuk untuk instalasi recording itu kan mahal. Tapi sekarang dengan laptop semua orang bisa membuat, semua anggota masyarakat bisa menjadi pemusik, bisa berkreatif, ya, bisa berkreasi dan bisa memasarkan musik-musiknya itu sampai ke seluruh dunia, ya, melalui platform-platform dalam media sosial, YouTube. Saya sangat yakin, ya, talenta musik itu dimiliki oleh rata-rata masyarakat NTT. Artinya bisa kita katakan masyarakat NTT itu sejak kecil itu sudah bisa menyanyi dengan baik. Nah, kemudian juga mempunyai kemampuan menciptakan karya cipta berupa lagu-lagu yang sangat dinamis, ya, lagu-lagu yang mempunyai aksentuasi yang digemari oleh masyarakat tidak hanya di daerah, tapi juga di nasional, tapi juga di internasional. Jadi masyarakat bersama PAPRI diharapkan dapat mengembangkan potensi talenta-talenta itu. Jadi semakin banyak masuk ke dunia nasional, dunia internasional, lagu-lagu seperti Rere, ya, lagu-lagu banyak itu dari NTT yang menjadi lagu-lagu populer tidak di NTT saja tapi juga di Indonesia. Jadi buat saya itu ya, marilah dikembangkan bersama talenta-talenta ini yang menjadi bermanfaat bagi
masyarakat itu sendiri dan pemerintah daerah. Kira-kira itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.